Jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Orang kan banyak, Pak. Doakan saya macam basa-basi, Pak. Padahal doa itu dahsyat dampaknya. Mintalah doa kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bukan kami yang ibu anggap ustadz-ustadz nih. Tengok jamaah nih, Pak, yang paling rutin sholat berjamaah. Yang paling bagus tutur katanya. Walaupun dia bukan orang terpandang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid, Bapak Haji Rubianto beserta pengurus. Yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah lapangkan hati Bapak Ibu dan tidak berat hadir ke masjid pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab bila mana ada di antara Bapak Ibu yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Dalam keadaan sulit, mudah-mudahan dibukakan kelapangan rezeki oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita mengambil pelajaran ketika Rasulullah itu sebelum sampai ke Madinah, Pak. Jadi di padang pasir itu ada yang jualan ibu-ibu, namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini jualan, tetapi kali itu Pak jualan tidak begitu banyak disebabkan musim paceklik. Waktu Rasulullah sampai di situ, Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, ada daging atau susu enggak yang bisa diminum? Kata Ummu Ma'bad, mohon maaf Tuan, sekarang lagi sulit, jadi kami tidak ada jual daging, tidak ada jual susu. Nampak oleh Rasulullah ada kambing betina yang agak lemah badannya di sebelah warung Ummu Ma'bad. Ditanya oleh Rasulullah, itu kambing betina punya siapa? Oh, itu punya saya. Dia ini mandul, jadi tertinggal oleh kawan-kawannya, lemah dia jadinya. Jadi kalau di kambing, kalau mandul dia lemah dia. Jadi dia ditinggal oleh kawan-kawannya karena kurang tenaganya. Kalau di manusia, Bu, terbukti perempuan yang banyak anaknya itu lebih awet muda, Pak. Tapi bukan berarti mandul itu sesuatu yang salah pula, karena suka-suka Allah juga. Karena bisa jadi tidak punya anak jauh lebih baik bagi dia daripada punya anak. Allah itu kan maha tahu. Allah ini maha tahu, Allah maha sayang. Jangan terlalu dipaksa-paksakan. Kadang ada makan daging tidur miring kanan dapat anak laki-laki. Makan ikan tidur miring kiri dapat anak perempuan. Mana lah bisa. Ada yang sampai dimandikan subuh-subuh macam-macam lah udah dibuat, habis-habis duitnya tuh Pak. Kalau dipaksa-paksa seperti itu tuh. Karena ingat Bu, dalam Islam ini tidak ada perempuan yang menopos. Kita ambil contoh istri Nabi Zakaria itu melahirkan sekitar umur 70-an tahun. Istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah umur 80 tahun baru melahirkan. Sekarang
nenek tertua di dunia yang melahirkan umur 71 tahun. Jadi nenek hati-hati nenek, jangan bilang aman-aman aja lahir anak nanti. Karena bagi Allah tidak ada yang menepos, Pak. Tidak ada yang menepos. Kalau secara ilmiah ada, nah, kalau secara ilmiah ada. Tapi kalau menurut Allah ya suka-suka Allah. Kalau Allah mau kasih anak. Nah, kemudian menengok kambing betina lemah ini, kata Rasulullah, boleh tidak aku perah air susunya? Itu terkejut Ummu Ma'bad. Rasanya ingin aku marah saat itu, kata Ummu Ma'bad. Ini meremehkan kata-kata aku, udah jelas di kambing belum kawin. Mana ada air susunya? Tapi ketika aku melihat wajah Rasulullah, dia kan tidak kenal bahwa ini Rasulullah. Ketika aku melihat wajah Rasulullah saat itu, entah mengapa terkunci mulutku karena kewibawaan memandangnya itu, Pak. Jadi wajah kita ini masing-masing punya daya tarik, Pak. Ada wajah iba, asal nengok dia iba aja kita. Padahal dia udah makan macam orang belum makan aja, Pak. Karena pancaran wajah dia tuh. Ada orang wajah susah, ada wajah marah, ada wajah angkuh. Jadi kadang itulah ujiannya, yang dapat wajah angkuh yang kasihan, padahal dia baik, Pak, tapi benci aja orang nengok dia karena pancaran wajahnya. Jadi begitu kata Ummu Ma'bad, silahkan aja Tuan, kalau memang keluar air susunya silahkan. Begitu dipegang Rasulullah, kepala kambing betina mandul ini tiba-tiba meregang kaki belakangnya, Pak. Nah, itu tanda-tanda kambing akan mengeluarkan susu. Ditampunglah pakai, kalau kita apalah, ember lah mungkin. Diperah air susu itu berbuncah-buncah keluarnya, kata Ummu Ma'bad. Nah, itulah salah satu mukjizat Rasulullah ya, Bu ya. Kambing belum kawin, keluar air susunya oleh Rasulullah. Jadi ini bagian dari keajaiban. Jadi setiap Rasul itu memang diberikan Allah keajaiban berupa mukjizat, tetapi dia tidak bisa diulang-ulang. Nah, itu mukjizat. Begitu sudah keluar air susu itu semuanya, bukan Rasulullah yang minum duluan, Pak. Disuruhnya Ummu Ma'bad dulu minum, disuruhnya siapapun yang hadir di sana kasih minum. Udah puas semuanya minum, baru terakhir Rasulullah. Nah, ini akhlaknya. Kalau untuk kenyang, biar aku yang terakhir. Tapi kalau untuk lapar, biar aku yang duluan. Nah, prinsip ini sulit nih, Pak. Bentuknya sepele. Kita kadang makan nih, Bu, berebut juga kadang. Kalau nggak ngambil nasi, ngambil apa, masih berebut juga, Pak. Nggak usah orang biasa lagi, Bu. Waktu almarhum Pak Herman Abdullah jadi wali kota, itu kan sering diundang kita tuh, Pak. Nah, pengurus masjid aja, ketua RW, RT. Nah, termasuklah mubalik. Termasuklah saya satu dalamnya waktu itu. Pas datang ke sana itu kan udah lama itu ustadz semua. Sebelum mulai acara makan tuh ada ceramah dari kawan juga, Pak. Ternyata sama juga kami mau balik. Lama betul ceramah, awak lapar dari tadi lagi. Sama rupanya, Pak. Pas makan berebut juga itu. Nah, itu ya bentuknya sepele amalannya, Pak. Tapi berat. Kalau untuk makan, kalau pas kita kenyang-kenyang oke lah. Pas ada masanya gitu tuh lapar, Pak. Kita coba amalkan itu. Saya gagal ngamalkan ini. Ingat saya waktu di area duta, saya cobalah amalan ini. Pas masuk waktu makan, saya suruh karyawannya makan semua. Pas giliran saya tinggal Bang Bombay lagi, Bang. Itu nyesal saya, Bu. Temenung saya di jalan dibuatnya, Bu. Di klakson orang nggak dengar lagi, Bu. Sejak saat itu asal tahu orang makan cepat saya makan, Pak. Amalan sepele berat untuk diamalkan. Itu aja sempat dapat orang Islam, Bu, ya didahulukannya orang makan dan nanti
Dan kata Ummu Aiman, itu akhlak Rasulullah itu dari kecil sudah terbina pengasuhnya. Apa kata Ummu Aiman? Anak Abu Thalib ini kan banyak, ada Ja'far, ada Uqail, ada Thalib, ada Ali, ada Fakitah. Jadi makan tuh berebut. Sering Rasulullah itu tidak kebagian makan. Kalau ada dia makan, kalau tidak ada dia diam. Kan payah nyari macam itu tuh anak-anak. Anak-anaknya bu penuh tangannya ini belum tentu habis lagi Pak, ada diambilnya duluan. Sedangkan kue ustad lewat dibuatnya bu. Awak mau ngomong macam mana lah Pak kan? Baru tuh taruh piring lalu dikejar, enggak ada, peduli ustad sendiri lah kau tuh enggak peduli, aku lapar. Dia hadir ke masjid itu memang untuk itu Pak. Kalau enggak ada anak-anak mana ramai masjid tuh. Baru tuh taruh kue selesai dibuatnya tuh Pak. Dan jujur ngambilnya tuh jujur Bu, di depan kita diambilnya dan nggak disisakan sama sekali. Payah kan ya Bu ya. Ketahuanlah oleh Abu Thalib ternyata Rasulullah ini sering tidak makan. Maka kata Abu Thalib, mulai hari ini sebelum Muhammad makan tidak ada yang boleh makan, sebelum Muhammad minum susu tidak ada yang boleh minum susu. Disitulah terjadi keajaiban. Setiap kali Rasulullah yang makan, makanan sedikit menjadi banyak. Setiap kali Rasulullah minum, minuman sedikit jadi banyak. Puas semua makan keluarga tuh. Sejak itu itulah kata Abu Thalib, kalian kalau mau makan tunggu Muhammad makan. Sejak itu disiplin anak-anaknya Pak. Suruhlah Muhammad makan dulu, karena makanan sedikit jadi banyak ya dia. Susu yang sedikit jadi banyak ya dia. Jadi ternyata hal itu juga berlaku Bu ya bagi orang sekarang ini. Asal dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama. Ibu-ibu aja lah kalau udah masak kenyang enggak Bu? Dia enggak makan Pak, nengok keluarga makan kenyang perut, itu merata tuh Pak. Ternyata terbukti Pak. Tanyalah sama ibu-ibu nih, besok kalau ada masak-masak di sini Pak, dia udah kenyang aja nengok orang ramai makan aja udah kenyang deh. Walaupun pulangnya bungkus Pak kan, penting waktu itu kenyang perutnya. Pas bungkus tuh nampak memang iya Pak. Ya. Kadang Pak Tupperware dari rumah sudah disiapkan. Nah kemudian begitu sudah minum Rasulullah Pak, barulah berangkat mengarah ke Madinah. Waktu sampai di Madinah tuh Bu ya, itu semua orang menunggu. Disambutlah Rasulullah dengan syair yang sampai hari ini kita hafal, tola'al badru alaina min saniyatil wada. Disambut dengan nyanyian itu. Cuman itulah nyanyi ini udah bid'ah lah sekarang Pak. Tahu macam mana lah nasib orang yang nyanyi tola'al badru alaina dulu tuh Pak. Dari sini saya ingin sampaikan ternyata ada lagu juga di zaman Rasulullah. Jadi tidak merata semuanya itu haram, bid'ah. Kalau enggak itu udah dosa. Rasulullah diam aja waktu itu Pak disambut dengan nyanyian itu gitu. Jadi kemudian Bu ya berebutlah orang-orang kaya di Madinah itu. Di rumah kami aja ya Rasulullah, rumah kami lapang. Nah, kan banyak lah menawarkan gitu Bu ya. Karena memang ternyata itu dari dulu tuh sampai sekarang tuh sama gitu. Bila jamaah itu sangat memuliakan gurunya, itu mereka akan memberikan apapun yang mereka punya. Itulah keistimewaannya Bu, sampai hari ini. Semua orang ingin Rasulullah di rumahnya. Kalau kita tengok lah Bu ya, misalnya Ustadz Abdul Somad kemana gitu Bu, akan kita lihat bagaimana cintanya orang, diberikan yang terbaik. Padahal Ustadz Somad tuh tidur di atas papannya bisa tuh Pak. Nah, di atas papan selainya bisa beliau tidur. Itulah kesederhanaan. Tapi banyak orang menyambut ini. Begitu semua sudah berebut, bagaimana cara Rasulullah agar mereka tidak tersinggung? Nah inilah etika yang tidak tertulis gitu Pak.
Dia banyak kan etika ini kan tidak tertulis Pak. Misalnya nih Pak ya, Bapak bertamu ke rumah orang, kalau di dalam rumah ukuran kopi sama teh itu Bu ya, dari panas sampai dingin, itulah etika yang tidak tertulis tuh Pak. Janganlah berlama-lama di rumah orang ini, kadang-kadang payah Bu, makanya bagus kumpul tuh di masjid lagi. Kalau di rumah, orang rumah payah dibuatnya Pak. Dia lama lah duduk Bu. Nah, itu etika yang tidak tertulis tuh, kalau ngopi di rumah orang tuh Pak, dari panas sampai dingin. Kalau enggak duduklah di kedai-kedai ya kan. Itu makanya banyak kok bapak tuh kumpul gitu Bu ya. Karena kalau dibiarkan di rumah minta tambah kopi, minta tambah gula, dia Bu akhirnya tambahlah air panas balik. Nah, itu orang udah risau di rumah tuh. Kalau kita laki-laki ya enjoy aja Pak. Cuman istri, anak-anak, kecuali rumah ada ruangan privasi enggak apa. Ini rumah kadang-kadang masuk belakang depan tembus semua ya Pak kan. Ayang anak istri sedang nonton TV situ, dia duduklah sini. Karena apa Bu? Kalau tidak adalah adab-adab seperti itu tuh susah juga. Itu kan adab yang tidak tertulis sebetulnya. Jadi begitu Rasulullah direbut-rebut sama orang, apa kata Rasulullah? Biarkan ontaku ini berjalan. Di mana dia menderum dan berhenti, disitulah aku tinggal. Ah, jadi tidak ada yang tersinggung lagi Pak. Karena binatang yang menentukan, mau diprotes binatang tuh, ke rumahku lah, mana bisa Pak. Jadi tidak ada yang tersinggung jadi. Nah ini adab yang tidak tertulis. Jadi kalau misalnya kita duduk makan di kedai kopi, berebut-rebut orang bayarnya, tunggu dulu, biarkan lalat ini terbang. Di gelas mana lalat ini enggak, itu yang bayar. Kan tidak ada yang berebut lagi Pak. Biarkan lalat itu terbang. Kadang kalau enggak itu, enggak, aku aja lah bayar, aku aja lah bayar. Suruh betul bayar, ke WC dia Pak. Tadi mencengkan dia iyalah, macam mencabut-cabut dompet adalah rupa enggak ada tuh cabut. Dia kalau makan bersama tuh kalau di kedai kopi tuh pas giliran bayar jadi orang gila semua Pak, macam hilang akal aja Pak kan. Jadi Bu ya, akhirnya unta itu mengarah ke satu rumah di Madinah, itu rumah Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu. Rumah kayu, 2 lantai, lantainya di bawah tanah. Disitulah unta itu berhenti Pak. Artinya Bu, Rasulullah mengajarkan kepada para pendakwah macam-macam kami, tidak usah kalian tinggi-tinggi hati. Badan kita ini bisa menyesuaikan di mana saja. Kalau udah ngantuk dia tidur sendiri Pak. Tidak perlu tempat mewah Bu. Kadang kita bayangkan bisa aku tuh tidur di sini, rupanya enggak juga tidur. Kadang dikasih Allah kenikmatan tidur. Ada beberapa daerah di Riau ini Bu yang tidak punya penginapan. Jadi kalau kita nginap tuh di rumah warga. Bentuknya seolah-olah bisa aku tidurnya. Tapi itulah Bu, ketika lapang juga kita dikasih Allah kenikmatan tidur yang luar biasa pula. Nikmat Bu, bangun tuh nikmat. Makin parah jalan yang ditempuh, makin enak jiwa tuh Pak. Dulu saya nengok, wah sampai ke dalam-dalam itu tuh Pak, tidak terbayangkan sekali, udah dicoba, rupa lain nikmatnya Pak. Beda kenikmatannya tuh. Macam kita masuk WC lah Pak. Kan menit pertama aja kita tutup hidung, setelah itu sesuai kita sama baunya. Nah, itulah cepatnya kita menyesuaikan. Tidak ada orang masuk WC dari awal sampai akhir tutup hidung, itu tidak ada Pak. Balikkanlah ke diri kita sendiri. Kita kentut kita jarum menurut kita, orang udah tidak tanggung pahitnya Bu kan. Orang tanggung pahitnya lagi. Nah, kita menganggap enak. Nah, itu sebetulnya manusia ini Bu, memang kotor, aslinya tuh kotor Pak. Cuman sok-sok merasa tinggi hati pula, itulah. Bukti Rasulullah Bu, sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Ayyub Al-Ansori tidak peduli dia Pak. Pokoknya sambut dulu. Inilah keagungannya Pak. Diangkat Allah derajatnya. Padahal dia bukan orang yang berkedudukan di Madinah. Bukan orang yang terpandang Pak. Orang biasa aja. Tak taunya rumah itu yang dipilih. Jangan membeda-bedakan
manusia itu. Kalau kita nih memang apa namanya nih Pak, Islam nih memang tidak ada kasta, tapi kalau membeda-bedakan tuh masih banyak terasa, terlalu mencolok perbedaan. Dan apakah itu salah? Nah, memang itulah. Apa kata Rasulullah, sifat jahiliyah yang tidak akan hilang pada umatku adalah menikam nasab, menganggap diri lebih baik daripada orang. Itu memang itu yang tidak akan bisa hilang. Penghargaan orang terhadap diri kita, sejauh mana kita menghargai diri kita sendiri. Nah itu berlaku sekarang ini. Di zaman Rasulullah mau budak hitam, mau apa, semua yang membedakan kita takwa. Kan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Pernah Utsman terlepas berdebat dengan Bilal, tersebut oleh Utsman, kau anak orang hitam kau Bilal. Sampai gitu Pak. Apa kata Rasulullah, yang keluar dari mulutmu itu berbahaya Utsman. Apa yang dilakukan Utsman caranya minta maaf? Disandarkannya pipinya ke tanah, disuruhnya Bilal, injak mukaku Bilal. Suruh injak. Karena ada terlanjur meremehkan orang. Itu ya Bu ya, saking menjaganya tidak boleh membeda-beda. Kalau kita sekarang Bu, ada semboyan jahiliyah itu dulu, bela saudara kita, baik dia salah ataupun benar. Itu slogan jahiliyah. Kita sekarang pun macam itu. Pas wirid arisan kampung, ada keponakan yang mau jadi anggota Dewan 2024. Kapan lagi orang kampung kita akan maju? Padahal macam mantu kelakuan yang mau maju ini Pak. Tapi itu dibela, Bu. Pokoknya orang kampung kita. Itu masih ada tuh. Itu namanya slogan jahiliyah tuh Pak. Tidak peduli dia siapa aja dia nih, yang penting keponakan kita, orang kampung kita, kapan lagi mau duduk. Jadi itu slogan jahiliyah. Ibaratnya tidak penting kita dia mau salah atau benar, pokok saudara kita bela. Itu masih banyak juga. Rasulullah tidurlah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, bagaimana kalau kau di atas saja, aku di bawah, tidak bisa tidur aku nanti kalau kau di bawah ya Rasulullah. Nah, itu rasa hormat Abu Ayyub Al-Ansori. Kata Rasulullah, seperti biasa saja Abu Ayyub. Kau di atas, aku di bawah, dikarenakan nanti kalau ada tamu datang, aku tidak sulit untuk menerimanya. Kalau aku di atas kan melewati pula dia, kurang bagus. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Ayyub Al-Ansori? Tidak berani dia tidur setentang. Kalau Rasulullah di bawah, dia duduklah dia di sudut kamar, Pak. Saking takutnya jangan sampai Abu jatuh, jangan sampai ada seluruh badannya dengan Rasulullah. Begitulah para sahabat itu memuliakan Rasulullah itu bukan hanya sekedar bersolawat, tapi betul-betul lahir batin. Pokok dimuliakan semulia-mulianya. Nah, jadi kalau kita banyak misalnya bersolawat, tetapi kadang kelakuan kita tidak ada sedikit pun mau meneladani akhlak Rasulullah itu Pak. Solawat rajin, tengah solawat tuh Bu, menunggu giliran dia tuh beguncing juga baru tuh. Kadang itu anak kaya. Sholatullah, tengok kayak mulutnya. Enggak mau mulutnya. Bayangkan Pak, sedang dalam keadaan solawat. Kenapa? Kita tuh memuliakan hanya sekedar syair lagunya tuh enak. Itu yang dia Bapak. Ini betul-betul lahir batin. Abu pun tidak mau mereka jatuh mengenai Rasulullah. Dan ternyata Bu ya, apa yang dilakukan Abu Ayyub Al-Ansori ini, saya sendiri Pak ya, melihat ada anak-anak nih yang mengundang-undang ustadz dari luar tuh. Kan betul-betul Pak, sampai di bandara dijemput, kemudian tas diangkat, betul-betul dimuliakan. Ini saya tanya, apa yang kalian rasakan dengan membuat seperti itu? Enak badan kami Ustaz. Pokoknya itu aja lah jadi amalan penambah kami katanya. Jadi terasa bagi mereka Pak, begitu mereka layani Ustadz ini dengan baik, efeknya ke dia gitu. Jadi menurut saya jangankan Ustadz,
tamu pun kita muliakan berefek ke kita, Pak. Maka dalam Islam ini Bu, muliakan tamu selama 3 hari kalau di rumah kita. Setelahnya itu dianggap sedekah biasa. Tapi yang 3 hari itu kita muliakan, itu dampaknya besar ke kita. Seluruh musibah yang ada di rumah itu keluar tuh. Ini kadang tamu sibuk dia mengempas-ngempas piring nyuci di belakang, Pak. Gimana cepat keluar aja. Awak dia jelas susah bertamu lah dia. Kapan perlu berutang makan. Pokoknya kasih yang terbaik. Kalau lebih 3 hari kita udah susah lah rasanya, usir aja lagi Bu. Kalau udah 3 hari sini udah lah ya. Pokok sunnah sudah dilakukan. Ya kadang ada Bu, kita nih jahat. Padahal kalau nginap di hotel dia membayar juga. Pergi ke Bukit Tinggi dicari rumah familinya. Mentang-mentang famili ini baik, ya disitulah ramai-ramai Pak. Kecuali ngasih lah kita makan, tidak apa-apa lah. Jadi ini harus kita perhatikan juga dalam pergaulan. Bertamu ketika kita memuliakan ternyata efeknya ke kita. Makanya saya melihat tuh sampai tas pun tidak boleh diangkatin oleh orang, Pak. Tas ustaz tuh dikejar, di apa, betul-betul pintu dibuka kan. Ketika dimuliakan seperti itu, rupanya itu efeknya ke jiwa katanya. Enak, maka kami betah nih. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Pokoknya benar-benar, Pak. Apapun mereka katakan iya. Apapun yang diinginkan oleh ustaz itu iya mereka, Pak. Jadi tidak ada mereka mandang ustadz ini tak betul orang tanda bisa jadi teladan tanda. Pokoknya asal kami muliakan itu efeknya ke kami. Jadi itu rupanya Bu. Makanya Abu Ayyub Al-Ansori itu betul-betul memuliakan sehingga berefek juga ke dirinya jadi. Nah, yang pertama kali ngantarkan makanan ke rumah Rasulullah itu anak kecil, Pak. Namanya Zaid bin Sabit. Datanglah dia ngantar makanan. Ya Rasulullah, ini makanan dari ibu. Dipegang Rasulullah kepalanya, ya Allah, jadikanlah anak ini faham terhadap agama dan takwil. Berkah doa Rasulullah itu, Pak, ditambah memang Allah sudah memberikan talent kepada Zaid, itulah yang membuat Zaid tumbuh menjadi anak yang cerdas. Jadi kita ini Bu, jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu, Pak. Orang kan banyak Pak, doakan saya macam basa-basi Pak, padahal doa itu dahsyat dampaknya. Mintalah doa kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bukan kami yang ibu anggap ustadz-ustadz nih. Tengok jamaah nih Pak, yang paling rutin sholat berjamaah. Yang paling bagus tutur katanya, walaupun dia bukan orang terpandang Pak. Yang paling bagus tutur katanya, baik dia, mintalah doa sama dia. Saya aja ceramah di penjara, saya minta doa sama orang penjara tuh. Karena apa? Dia selama di penjara amalannya terjaga, Pak. Dia enggak buat dosa. Tidak ada menengok-nengok perempuan, mana ada perempuan dalam tuh, Pak. Apalagi ada kasus-kasus yang memang tidak berduit, nggak mau datang istrinya, Pak. Itu betul-betul untuk ibadah di situ. Sering saya minta mereka, masa kami orang-orang maksiat, oh salah kalian tuh, saya bilang. Lebih mulia kalian di mata Allah daripada kami ini lagi. Minta doa tuh Pak. Nampak orang-orang soleh di sekitar sini, jadi janganlah Bapak tunggu, oh ini ustadz ini soleh nih. Kadang saya Bu, datang orang buat aku, ustadz tolong dong, malu saya. Doa saya tidak sampai ke Allah lagi Bu. Masalah kami ceramah nih, kalau tidak dikasih amplop kami tidak datang. Nah, kami ini tidak ada ikhlasnya, gimana coba doa kami mau dikabulkan oleh Allah. Tengok di sekitar kita, jangan sampai keluar-luar dulu kita tengok. Nampak atuk-atuk yang rajin ke masjid, minta doa sama dia. Itu afdol doa itu Pak. Kita gimana Bu mau meremehkan orang? Ingat dulu pernah di Madinah itu hujan lama tidak turun. Udah berhari-hari ulama di Madinah sholat minta hujan. Tidak ada dikabulkan oleh Allah. Iktikaflah ulama ini dalam Masjid Nabawi dalam keadaan gelap. Tidak lama sudah tuh masuk tukang sol sepatu, Pak. Tukang jahit sepatu di Madinah.
Masuk dia ke dalam, Bu. Sholat dia 2 rakaat, berdoa dia dengan suara yang agak terdengar. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Sudah lama hujan tidak kau turunkan. Turunkanlah hujan untuk kami, ya Allah. Sempat ulama yang ngumpul di tengah gelap tuh, Pak. Dia pula yang berdoa. Kita udah berhari-hari berdoa, tidak ada dikabulkan. Belum tangannya sampai ke bawah, turun hujan selebat-lebatnya, Pak. Orang biasa tuh, Pak. Kalah doa ulama yang ramai-ramai dibuatnya, dan itulah ulama minta maaf sama dia, Bu. Ulama Madinah minta maaf dan mengintai di mana dia tinggal. Sejak itu dia hilang dari Madinah. Sempat diajak ngobrol ya. Kalian sudah membuat aku terkenal jadinya, kata dia. Sejak itu ditinggalkannya Madinah. Jadi asal nampak orang-orang jangan pernah meremehkan orang. Asal rajin dia sholat, tutur kata terjaga, berhati-hatilah dengan orang seperti itu. Minta doa sama dia. Jangan sampai kita meremehkannya. Tapi jangan pula kita tuh sembarangan aja gitu, Bu. Ada masjid di Pekanbaru nih. Kalau Jumat dia tegak di pintu, bapak pakai sorban, pakai jubah. Orang salam cium tangan, rupa orang gila, Pak. Pas dia ruku 4 kali baru sadar orang yang mencium tangan malu semua. Rupa orang gila. Kadang orang Indonesia ini kan aneh ya, Pak. Orang tidak berakal itu dihormati. Dia salah satu ciri wali Allah itu seperti kalau pada masa sahabat Wais Al-Qarni itu. Dia orang miskin, dia orang tidak terpandang, tapi ibadahnya terjaga. Ibadahnya terjaga. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah, kalau kalian jumpa dengan dia, minta doa kepadanya, karena Allah mengabulkan doa. Sahabat yang dijamin masuk surga aja disuruh minta doa kepada Wais Al-Qarni itu. Jadi itu yang Ibu tengok di sekitar kita nih, orang soleh, taat, ibadah, baik, akhlaknya, tutur katanya terjaga, mintalah doa sama dia. Nah, kebiasaan Abu Ayyub Al-Ansori, Pak, setiap kali Abu Ayyub Al-Ansori ngantar makan, nanti begitu balik makanan itu, Bu, ditengok Abu Ayyub Al-Ansori, bekas tangan Rasulullah itu di mana, di sana dia nanti makan. Nah, begitulah mengharapkan keberkahan itu. Jadi itu kebiasaan sahabat tuh, Pak, air wudhu Rasulullah berebut mereka. Jadi jangan dikatakan salah, Bu, misalnya ada kiai-kiai habis dia minum tinggal separuh, berebut muridnya minum. Nah, itu kalau kata orang kan salah, itu enggak. Mereka itulah mengharapkan barokah, ilmunya itu, Bu. Tapi kalau air saya jangan ditunggu lagi, Pak. Jadi hantu Bapak nanti. Jadi begitu suatu hari ditengok Abu Ayyub tidak ada jejak tangan Rasulullah di piring itu, Abu Ayyub bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak kau makan ini? Karena aku kebiasaan di mana tanganmu, jarimu, di situ aku makan. Kata Rasulullah, di sana ada bawang. Aku ini menerima wahyu. Jadi bagi Rasulullah, bawang itu dia tidak boleh makan. Jadi akan menghalangi wahyu kepadaku, makanya aku tidak memakannya. Tapi kalau untuk kalian, makanlah. Jadi Rasulullah itu ada yang haram untuk dia, tapi halal bagi umatnya. Bawang Rasulullah makan, kalau kalian makanlah. Jadi kita ini, Bu, dianjurkan itu masuk masjid, nafas harus wangi, harus harum, karena jangan sampai malaikat rahmat terganggu. Kadang itu yang mengurangi pahala kita nih, Bu. Karena malaikat rahmat tidak ikut sama kita. Dia bukan masalah perokok, tidak perokok nih, Pak. Kadang orang tidak perokok ngeri pula bau nafasnya itu, Pak, daripada orang perokok. Nah, sudah itu pas sholat, Bu, dibuka-bukanya lah mulutnya, Pak. Kan melayang-layang juga tuh, Pak. Lumayan juga tuh tempat nahan napas kita dibuatnya. Jadi itu mengurangi, karena sampai kata Rasulullah, kalaulah tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka setiap sholat untuk menggosok giginya. Maksudnya itu mengharumkan nafasnya. Sekarang udah senang, ada apa namanya, cooling five. Beli sebotol, masuk masjid, semprot, sapsuk, selesai. Ada Listerine untuk kumur-kumur.
Jadi enak orang Bu, walaupun terbuka mulut kita tuh harum jadinya Pak. Ini napas baru bangun tidur tuh kumur aja dia. Aku ndak mengamek betul selama sholat kecil aja mulut tuh buka gitu Pak. Jadi ndak apa orang menguap sampai diatur dalam Islam nih Bu ya. Menguap, ditutup, dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ketika menguap, apa kata Rasulullah, baik ngantuk ataupun tidak, kalau secara ilmiah kan kekurangan oksigen, Mbak. Tapi dalam agama, menguap itu ngantuk ataupun tidak, setan bisa masuk. Makanya harus ditutup. Ini kadang pas walat dolin dilalukannya sekali, Pak, walat dolin. Oh, apa enggak berat badan kita, banyak masuk setan. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori memuliakan Rasulullah, mencari berkah dari tangannya, jangan itu sampai dianggap tidak benar. Nah, setelah itu Pak, sedikit lagi Pak ya, 10 menit ya. Oh, udah pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.